Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naka Sofan Budi Prasetyo dengan NIM 102092400031 dari kelas S108A. Di sini saya akan menjelaskan entitas relasional diagram atau IRD yang sudah saya buat. Saya memiliki 6 entitas dari IRD yang sudah saya buat. 6 entitas utama yang saling berrelasi. Entitas pertama adalah entitas pasien, yang dimana entitas pasien ini mempunyai 6 atribut. Yang pertama adalah ID pasien, yang kedua adalah nomor telepon, yang ketiga alamat, yang keempat tanggal lahir, yang kelima jenis kelamin, yang keenam nama pasien. Di sini saya posisikan ID pasien sebagai primary key dari entitas pasien. Kemudian saya lanjut ke entitas transaksi. Entitas transaksi itu sendiri memiliki 4 atribut. Yang pertama adalah ID transaksi, yang nomor 2 adalah ID pasien, nomor 3 adalah total harga, nomor 4 adalah waktu transaksi. Nah, dari 4 atribut ini saya masukkan ID transaksi sebagai primary key dari entitas transaksi. Kemudian ID pasien saya masukkan sebagai origin key dari primary key yang ada di entitas pasien, ID pasien. Kemudian di sini saya memiliki entitas detail transaksi yang terdiri dari 5 atribut. Di antaranya adalah 1 ID transaksi, 2 ID layanan, 3 ID detail, 4 total, 5 jumlah. ID transaksi di sini saya posisikan sebagai origin key dari primary key ID transaksi yang ada di entitas transaksi. Kemudian ID layanan saya posisikan sebagai origin key yang ada di dalam entitas layanan dengan primary key yang bernama ID layanan yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian ID detail saya posisikan sebagai primary key dari entitas detail transaksi. Di sini total dan jumlah menunjukkan total dari transaksi yang dilakukan dan akan muncul di detail transaksi, jumlah dan totalnya. Kemudian lanjut lagi ke entitas layanan. Di entitas layanan ini saya memiliki 5 atribut. Yang pertama adalah nama layanan, ID layanan, harga layanan, ID kategori, dan ID unit. Nama layanan, yang pertama adalah nama layanan, yang kedua adalah ID layanan, yang ketiga adalah harga layanan, yang keempat adalah ID unit, dan yang kelima adalah ID kategori. Nah, ID layanan di sini saya posisikan sebagai primary key dari entitas layanan. Kemudian ID unit saya posisikan sebagai origin key dari primary key yang ada di dalam entitas unit. Kemudian ID kategori saya posisikan sebagai origin key yang ada di entitas kategori layanan, yaitu primary key adalah ID kategori. Kemudian lanjut ke entitas kategori layanan. Di sini kategori layanan memiliki 2 atribut. Yang pertama adalah ID kategori dan nama kategori. ID kategori di sini saya posisikan sebagai primary key dari entitas kategori layanan. Kemudian entitas unit, yang mana di sini terdapat 2 atribut. Yang pertama adalah ID unit dan kedua adalah nama unit. ID unit saya posisikan sebagai primary key dari entitas unit, dan kemudian saya akan menjelaskan relasi dan kardinalitasnya dari setiap entitas yang ada dalam IRD saya. Yang pertama adalah entitas pasien memiliki relasi melakukan transaksi. Di sini relasinya, kardinalitasnya adalah one to many, yang mana satu pasien dapat melakukan banyak transaksi. Kemudian entitas transaksi memiliki relasi kepada detail transaksi, entitas detail transaksi, yang mana
Kardinalitasnya di sini adalah one to many. Satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Yang dimaksud detail transaksi adalah tercakup di dalamnya itu ada total dan jumlah. Dan setiap pasien yang melakukan transaksi, maka akan muncul banyaknya detail transaksi. Yang mana di dalam detail transaksi tersebut nanti akan muncul layanan yang akan diterima. Kemudian detail transaksi relasinya adalah tercatat di layanan. Detail transaksi one to many kardinalitasnya, yang mana satu detail transaksi dapat tercatat di banyak layanan, yang berarti dari banyak layanan yang ada di rumah sakit, jika sudah ditransaksi akan masuk ke dalam detail transaksi. Kemudian kardinalitas layanan dikelompokkan entitas kategori layanan, yang mana kardinalitasnya di sini adalah many to one, yang mana banyaknya layanan dapat dikelompokkan menjadi satu kategori layanan atau dua kategori layanan. Yang mana dalam kategori layanan ini dapat mencakup banyak layanan. Kemudian kardinalitas dari layanan dan unit adalah many to one, yang mana relasi dari layanan, entitas layanan, dan entitas unit adalah menyediakan. Jadi di sini banyaknya layanan disediakan oleh satu unit, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, jelaskan bab kedua, yaitu relational model. Relational model adalah struktur basis data untuk sistem rumah sakit dan beberapa tabel yang saling berinteraksi. Setiap tabel mewakili sebuah entitas atau konsep penting dalam sistem, dan kolom-kolom di dalamnya mempresentasikan atribut atau karakteristik dari entitas tersebut. Hubungan antar tabel ditunjukkan melalui garis-garis yang menghubungkan kolom tertentu. Seperti tabel layanan dihubungkan dengan data transaksi, dihubungkan dengan transaksi, unit dihubungkan dengan layanan dihubungkan dengan kategori layanan, tabel transaksi dihubungkan dengan tabel pasien, yang mana setiap tabel ini mempunyai atribut-atributnya seperti ID detail dengan tipe data varchar, total, jumlah, ID, dan ID layanan. Seperti itu. Kemudian lanjut di bab 3. Bagaimana cara membuat database atau tabel pasien? Yang pertama, kita masuk ke dalam terminal. Nah, di sini kita tuliskan MySQL min u root, yang mana ini akan mengaktifkan SQL yang ada di SAMBP. Kemudian kita akan melakukan perluasan databases. Nah, di sini akan kelihatan database kita, yaitu rumah sakit 031. Kemudian kita pilih list rumah sakit 031. Nah, dengan indikator database change, maka kita sudah dapat menggunakan database tersebut yang ditandakan dengan adanya kalimat rumah sakit di sini, yang tadinya non menjadi ada kalimat rumah sakit. Kemudian saya akan menunjukkan output dari tabel yang sudah saya buat. Yang pertama adalah tabel pasien. Tabel pasien, output dari laporan sudah saya buat, yaitu adalah dengan cara des pasien 031. Nah, ini adalah output dari tabel yang sudah saya buat dengan cara seperti ini. Yang pertama, kita masukkan create table pasien. Kemudian di sini kita masukkan ID pasien, dan varchar ini adalah tipe data, dan 25 ini adalah hitungan kata yang akan kita maksimalkan atau kita batas. ID pasien di sini termasuk dalam primary key, maka kita tulis primary key. Kemudian lanjut lagi ke nama pasien, tipe datanya varchar, dan not null.
Nah, kalau di sini berarti adalah harus diisi. Kemudian alamat varchar. Alamat varcharnya adalah tipe data. Dan 99 adalah batas maksimal kita dapat mengisi dari sebuah huruf. Kemudian ada tanggal lahir, tipe datanya varchar, batas maksimal katanya 50 atau hurufnya 50. Dengan jenis kelamin, tipe datanya varchar, batasnya ada 25. Nomor telepon, tipe datanya varchar, dan 25. Setelah kita menginputkan seperti ini, maka akan terjadi output yang ada di dalam sambip ini. Seperti ini outputnya. Nah, kemudian kita akan melihat tabel transaksi. Kita akan membuat tabel transaksi dengan cara yang sama seperti kita membuat tabel pasien. Yang pertama kita lakukan create table transaksi. Kemudian tulis ID layanan, varchar, ini adalah tipe data, batas hurufnya adalah 25, dan ID layanan di sini termasuk dalam primary key, dan kita tulis primary key. Kemudian total harga. Total harga di sini tipe datanya adalah varchar, batas katanya adalah 40, dan kemudian waktu transaksi tipe data varchar, batas hurufnya 25, ID pasien, tipe datanya varchar, batas hurufnya adalah 25. Nah, di sini ID pasien adalah origin key dari primary key yang ada di entitas pasien. Maka perintah yang akan kita tulis yaitu dengan cara origin key tutup buka ID pasien tutup kurung references pasien kurung buka ID pasien kurung tutup kembali. Nah, dari perintah yang sudah kita buat di sini, maka akan menghasilkan output seperti ini. Dash transaksi. Nah, menghasilkan output seperti ini. Mengapa di sini tipe datanya adalah date time? Dikarenakan di sini adalah waktu transaksi. Jadi kita menggunakan tipe data date time. Kemudian setelah transaksi kita akan membuat tabel unit. Caranya sama, yaitu dengan cara create tabel unit, kemudian masukkan ID unit, tipe datanya varchar, batas akhir katanya adalah 35, dan ID unit ini termasuk ke dalam primary key. Yang kedua adalah nama unit, tipe datanya varchar, batas katanya adalah 35. Dan setelah kita menggunakan perintah seperti ini, maka akan memunculkan output dari tabel unit, yang mana dapat kita lihat seperti ini. Dash unit 031. Nah, ini adalah output dari tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel unit. Kemudian di sini kita akan membuat tabel kategori layanan. Membuatnya dengan cara yang sama, yaitu create table kategori layanan. ID kategori, tipe datanya varchar, batas katanya 35, dan ID kategori di sini termasuk dari primary key. Kemudian nama kategori, tipe datanya adalah varchar, akhir kalimat atau akhir hurufnya maksimal adalah 35. Setelah kita memasukkan perintah seperti ini, maka akan muncul outputnya dari create table yang sudah kita input, yang sudah kita buat, create table kategori layanan. Di sini kita akan munculkan outputnya yaitu dash kategori layanan, Nah, seperti ini outputnya. Kemudian kita akan lanjut membuat tabel layanan. Di sini perintahnya atau rumusnya sama, itu dengan cara create table layanan, masukkan ID layanan yang tipe data varchar dan batas katanya adalah hurufnya 35. ID layanan di sini kita tulis sebagai primary key. Kemudian harga layanan. Harga layanan tipe datanya adalah varchar, batas katanya adalah 35. Kemudian ada ID unit, tipe datanya varchar, batas hurufnya adalah 35. Nah, ID unit di sini merupakan origin key dari entitas unit.
maka kita tulis origin key ed unit references unit kurung buka ed unit. Kemudian id kategori dengan tipe data varchar, batas akhir katanya adalah 35. Karena ini adalah origin key, maka kita tulis dengan cara origin key id kategori references kategori layanan id kategori. Yang dimaksud referensinya adalah origin key yang ada di id kategori di tabel layanan merupakan bersandar kepada primary key yang ada di id kategori di entitas layanan, kategori layanan dari tabel layanan. Kemudian ada nama layanan dengan tipe data varchar dan akhir katanya atau akhir hurufnya adalah maksimal 35. Nah, setelah kita buat perintah seperti ini, maka akan menjadi output, yaitu seperti ini outputnya, dash table dash layanan 31. Nah, ini adalah sebuah output yang akan muncul setelah kita lakukan perintah tadi. Kemudian kita akan membuat tabel detail transaksi. Nah, tabel detail transaksi di sini cara membuatnya sama, yaitu dengan cara create tabel detail transaksi. Di sini terdiri dari id detail, id detail, tipe datanya varchar, akhir katanya 35 dan termasuk dalam primary key. Lalu ada total varchar, akhir hurufnya atau batas maksimal dari 35, kemudian jumlah varchar, akhir baris katanya adalah 35 hurufnya, id transaksi, tipe datanya varchar, batas kalimat batas hurufnya 35. id transaksi di sini adalah origin key dari primary key id transaksi yang ada di tabel transaksi. Maka kita tuliskan seperti ini. Kemudian id layanan, tipe datanya varchar, batas akhirnya adalah 35. Di sini merupakan origin key dari primary key yang ada di tabel layanan. Setelah kita inputkan seperti ini, maka akan muncul output dash detail transaksi. Nah, seperti ini outputnya. Kemudian, setelah kita membuat semua tabel ini, kita akan memasukkan data-data ke dalam tabel yang sudah kita buat dengan perintah insert into pasien. Values pasien di sini adalah entitasnya. Jadi, tabel yang tadi seperti tabel pasien, di sini ada ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon. Nah, kita akan menginputkan ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon secara urut dengan cara seperti ini. P1 itu adalah pasien 1 yang mana namanya adalah Mukidi, terus alamatnya Bumi Ayu, tanggal lahirnya 12 Desember 2003, jenis kelamin laki-laki, nomor teleponnya seperti yang ada di sini. Setelah kita menginputkan pasien 1, pasien 2, pasien 3, maka akan muncul output untuk menampilkan data pasien dengan cara select plus from pasien. Maka akan muncul seperti ini. Select from pasien. Nah, ini merupakan rumus insert into pasien values yang sudah kita masukkan dengan tabel yang sudah kita buat. Maka outputnya akan menjadi seperti ini. Pasien 1 dengan nama pasien Mukidi, alamatnya Bumi Ayu, tanggal lahirnya, jenis kelamin, dan nomor telepon. Kemudian, setelah kita dapat memasukkan data pada entitas pasien, kita akan memasukkan data di entitas unit. Caranya sama dengan cara insert into unit 031 values. Kita akan memasukkan
U1. U1 yaitu unit 1 yang mana di sini adalah ruang perawatan, unit 2 ruang operasi, unit 3 poliklinik, unit 4 ruang radiologi. Nah, setelah melakukan perintah ini, maka akan masuk ke dalam tabel yang sudah tadi kita buat di tabel unit. Caranya untuk mengecek sudah masuk atau belum, kita ke SAMBP, select, lalu from unit. Nah, ini adalah tabel yang tadi sudah kita buat, kemudian kita masukkan datanya. Unit 1 ruang perawatan, unit 2 ruang operasi, unit 3 poliklinik, unit 4 ruang radiologi. Kemudian kita akan memasukkan data kategori layanan. Caranya sama dengan cara insert into kategori layanan values. Yang mana K1 ini adalah simbol dari kategori layanan 1 dan K2 kategori layanan 2. Kategori layanan 1 adalah pelayanan umum, kategori layanan 2 adalah pelayanan khusus. Maka outputnya dari perintah yang dihasilkan yaitu select from kategori layanan. Di sini error karena saya salah memasukkan huruf, malah ketambahan 0. Select from kategori layanan 0 ya 1. Nah, maka akan muncul seperti ini outputnya dari kategori layanan. Kemudian kita lanjut ke layanan. Bagaimana cara kita memasukkan data ke tabel yang tadi sudah kita buat, tabel layanan. Dengan cara insert into layanan values. Di sini L1 merupakan singkatan dari layanan 1. Dan 678 ini adalah harga. Lalu ini adalah unit 1 dikarenakan adalah for region K dan ini K1 adalah for region K. Lalu fisioterapi. Seperti halnya ada di sini layanan, di tabel layanan ini adalah ID layanan, harga layanan, ID unit, ID kategori, nama layanan. Kita akan masukkan ini secara urut dengan format seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan perintah seperti ini di dalam SAMBP, maka akan muncul outputnya, yaitu select layanan, select from layanan. Nah, ini adalah output dari data yang tadi kita masukkan ke dalam tabel layanan. Outputnya seperti ini. Kemudian kita akan membuat detail transaksi. Kita akan memasukkan data detail transaksi ke dalam tabel detail transaksi yang tadi sudah kita buat. Tabel detail transaksi. Nah, di sini ada ID detail, total, jumlah, ID transaksi, ID layanan. Maka kita tuliskan secara urut. ID detail, harga, jumlah, ID transaksi, dan ID layanan. Setelah kita masukkan perintah seperti ini, maka outputnya yang akan muncul yaitu adalah select from detail transaksi. Detail transaksi. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari perintah yang tadi sudah kita buat. Nah, ini adalah tampilan data pasien yang tadi sudah kita buat, tampilan data unit, data transaksi, detail transaksi, layanan, kategori layanan. Lanjut, saya akan menjelaskan
normalisasi data. Yang mana di dalam soal UTS ini adalah data yang belum runtut atau masih belum di tempat yang benar. Seperti halnya layanan 1 dan layanan 2 masih ke dalam satu tabel. Nah, di sini kita pisahkan menjadi urutkan menjadi satu layanan. Seperti halnya di tabel 1 INF tersebut. Di sini layanan 1 obat paracetamol, kemudian dipisah untuk ke layanan 2 kamar rawat inap. Kemudian tabel 2 NF di sini yaitu memisahkan partial dependency atau menjadi lebih rinci lagi dengan cara memecah dari tabel pasien, tabel transaksi, tabel layanan, dan detail transaksi. Kemudian kita membahas bentuk normal ketiga atau yang bisa disingkat 3NF. Untuk mencapai 3NF, sebuah tabel atau relasi harus memenuhi dua syarat utama. Pertama, tabel tersebut harus sudah berada dalam bentuk normal kedua atau 2NF. Yang artinya setiap atribut non kunci harus sepenuhnya bergantung pada seluruh kunci utama. Kemudian, syarat yang kedua adalah tidak boleh ada ketergantungan transitif. Ini berarti tidak ada atribut non kunci yang bergantung pada atribut non kunci lainnya. Sederhananya, setiap atribut non kunci harus bergantung secara langsung pada kunci utama. Jadi, jika sebuah tabel telah memenuhi kedua kondisi ini, di mana semua atribut non kunci bergantung sepenuhnya dan langsung pada kunci utama, maka tabel tersebut telah memenuhi persyaratan bentuk normal ketiga. Jadi tidak perlu lagi adanya tabel di dalam bentuk normal ketiga ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.